Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 197 ya, ayo monggo. Al-hajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi man yaqulu rabbana
Emane wa fil akhirati wa fil Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 97 ini 197 masih membahas melanjutkan tentang haji, tentang tata cara haji. Kemarin sudah kita bahas ada haji apa itu namanya tamattu, ada ifrad tadi. Ifrad. Jadi kalau haji tamattu itu mendahulukan umroh terus dilepas semuanya, terus haji wukuf Arafah. Nah, kalau ifrad itu mulai masuk Mekah itu sampai balang jumroh selesai itu baru dilepas baju ihramnya. Nanti kalau tamattu harus apa namanya kurban, harus bayar dam. Apa itu? Kambing. Nah, yang kedua apabila di dalam sebelum kita melakukan haji ternyata ada penyakit di kepala yang harus dipotong rambutnya, maka dipotong sebelum tahalul, itu dipotong, tetapi harus ada denda. Antara lain yaitu puasa di Mekah itu sebelum wukuf Arafah 3 hari, baru nanti kalau sudah pulang di rumah dilanjutkan lagi puasa 7 hari berturut-turut. Atau dia itu membayar dam, menyembelih kambing di sana itu. Kalau tidak ada kambing itu tadi puasa yang dilakukan. Nah ini sekarang kelanjutannya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu ono waktune, yaitu ashhurum ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi. Berapa bulan itu? Mulai dari Syawal, Selo sampai dengan 10 Dzulhijjah. Besar, Syawal, Selo besar ini. Mulai berangkat haji itu Syawal itu. Nah, di sana. Terus di sana itu tapi nanti wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah. Besar, tanggal 9 besar. Nah, itu. Berarti di sana setelahnya tawaf dan sa'i nunggu sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Terus tanggal 10 Dzulhijjah, tapi pagi loh, 9 Dzulhijjah itu wukuf Arafah itu pagi sampai dengan surupe srengenge maghrib. Nah, itu setelahnya itu malamnya pindah lagi ke Musdalifah. Musdalifah di sana tempat antar di sana, koyok lapangan didekek di kono blek wis karo mencari batu untuk balang jumroh. Di sana itu adalah termasuk tanggal 9 malam, tapi setelah maghrib. Di sana mabit. Keluarnya di sana harus lebih dari jam 12 malam yang masuk di dalam tanggal 10. Nah, itu. Nah, di sana setelah itu atau tanggal 10 berjalan juga ke Mina. Ke Mina perlune membalang jumroh ula pertama, besoknya usta, besoknya lagi akobah. Tapi biasanya dirangkep-rangkep uang-uang itu. Ula pertama, nanti malam setelah jam 12 usta, nanti itu dirangkep-rangkep akobah. Tapi dulu, kalau dulu itu jalannya cuma satu, ini ula, usta, akobah gini. Jadi ini bunderan begini terus ada tembok begini.
Ini dari ula dilempar ke sini. Terus dari sini, dari sini. Tapi sekarang sudah tidak, karena sudah tingginya 5, kalau salah, 4 atau 5 itu. Itu sudah dilempar dari mana-mana, tapi di sana batunya sudah mengarah ke ula, mengarah ke ustaz. Ya, dirancang sedemikian rupa. Kenapa? Karena banyaknya yang haji sampai terjadi mati di situ. Terinjak-injak. Nah, batu yang dilemparkan itu tidak boleh batu besar, Pak. Saya wong-wong sing orang-orang yang tidak mengerti itu koyok-koyokin wasno setan temenan. Watu-watu gede sandal-sandal diantem kan begitu. Itu kayak begitu. Nah, itu ada waktunya. Jadi mulainya adalah Syawal, Selo dan sebesar itu. Nah, itu. Famam farodo, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya. Wis niat. Jadi dari sana dek kono wis mari ono dek mikot. Dek mikot itu batas untuk masuk ke Mekah itu, ke Baitullah itu ono masuk iku dek ada apa Bir Ali, apa Tankin, apa macam-macam itu di sana. Baru di sana mandi, setelah mandi pakaian ihram tidak boleh pakai wangi-wangi, baru di sana niat itu. Nah, setelah niat itu masuk ke Baitullah itu, famam farodo, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya, fihinnal hajjah, akan melakukan ibadah haji pada bulan itu, ya toh. Nah, maka fala rofasa, maka tidak boleh bercampur dengan istrinya, bercumbu rayu tidak boleh, wis tidak boleh, ya toh? Nah, bersetubuh tidak boleh, wala fusuko, dan janganlah berbuat kefasikan. Apa itu? Berbuat yang bertentangan dengan adat atau budaya atau agama dan agama tidak boleh. Ya, ono di kono dadak pakaian cekak, celonoan sekal, gak boleh. Itu masih itu dalam suasana masih tawaf itu. Jadi masuk apa itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah sa'i tahalul, baru lepas baju ihramnya di maktab, ono di di hotel itu istirahat di kono. Nah, setiap waktu nang Masjidil Haram, lah di situ tidak boleh sampai dengan melaksanakan wukuf Arafah, tidak boleh hubungan suami istri. Ya, itu tidak boleh. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat yang bertentangan dengan budaya dan agama. Wala jidala, berbantah-bantahan, tidak boleh. Berbantah-bantahan, berdebat yang bisa menimbulkan percekcokan. Contohnya begini, ini biasa loh Pak, di sana itu mesti akan terjadi begitu. Kadang-kadang di kini orang gelem nang gandhe masjid di kini kenapa? Karena ganok kunute karo tidak mengeraskan apa jenenge bismillah. Itu gak gelem ono ae hotel. Tapi di kono masih kon di kono ya koyo ngene iki di kono itu ndak boleh, wis aku tak gawe dhewe gak boleh. Aku mau iki karena tuntunan orang bener kan, umpamanya begitu pemikiran mereka. Tapi itu tidak boleh, harus mengikuti di situ. Tanpa kunut imamnya, tanpa mengeraskan bismillah imamnya, itu harus kita ikuti. Gak boleh berdebat-debat begitu. Fil haji, sewaktu mengerjakan haji, tidak boleh berbantah-bantahan. Sampai dengan sampai dengan wukuf Arafah. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, sedekah, membantu, menolong dan lain sebagainya, la ya'lamullah, pastilah diketahui oleh Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Wa tazawwadu, dan berbekalah kamu. Nah, berbekalah kamu, ya toh. Apa berbekalannya itu? Pertama duit. Ya duit itu tidak boleh Kenapa harus berbekal? Ojo sampai kamu mengganggu teman yang lain. Kamu harus urusanmu, kebutuhanmu harus kamu siapkan sendiri, jangan sampai mengganggu orang lain. Satu, bekal cukup. Yang kedua, bekal uang loh ya. Terus mari ngono, yang kedua adalah uang itu ojo sampai kamu tuh gendulak-genduli, karena apa gendulak-genduli itu ya? Apa ya? Apa ini ono apa ya engko apa sing tak gemangan apa tenggon kan gak usah. Murnikan semua itu, tidak ada urusan dunia, hanya cuma urusan kepada Allah. Itu loh, gak oleh gendulak-genduli. Nah itu cara apa gendulak-genduli. Ya itu satu. Jadi bekal ini harus kamu siapkan. Mulane biyen itu kalau orang langong kaji ku sampai teko memean apa itu petil paku itu lho nggawa. Terus dondoman apa jenenge?
jarum, nggawa biyen iku lading. Lah sekarang sudah enak sih dijamin sana sekarang. Dulu saya tuh bawa ono apa beras, macam-macam wis. Tapi saya enggak kuat. Nah itu watazawwaju, jadi perbekalan itu jadi uang. Terus yang kedua bekalnya ilmu. Ya tahu? Ilmu sangat penting itu Pak, sangat penting itu. Karena dia itu tidak tahu Pak, sehingga sampai terjadi tidak diterima hajinya itu, tidak bisa pulang, tidak bisa menjadi haji mabrur karena tidak ada pengetahuan. Mulanya itu perlu jenengan lekati rono itu pelajari dulu yang sungguh-sungguh. Sehingga tahu, oh ini harus begini, ini manfaatnya apa, manfaatnya harus tahu. Atau watazawwatu itu bekal ilmu. Ada lagi fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa sebagai takwa? Bekal takwa itu mengetahui sesuatu yang sehingga dia bisa memilah-milahkan, bisa menghindarkan dari salah satu perbuatan yang menimbulkan dosa. Itu. Jadi dia bekal yang paling utama, yang paling baik adalah takwa, adalah yang dia bisa memikirkan untuk tidak melangkah yang bisa menimbulkan sesuatu yang berbuat dosa. Apa ae wis? Apa ae? Ngerasani, ngilokno dan ditambah itu. Nah, itu. Jadi di sana itu harus benar-benar sucikan. Mulanya uang di kono itu banyak yang bisa mengatakan bahwa di kono itu tumus itu ucapanmu iso timbul di situ. Memang benar. Saya pernah dengan saudara saya itu Ustadz Haji Hasan itu bersama-sama, selalu bersama saya di sana itu. Begitu masuk Masjidil Haram, dia kan pakai bungkul, pakai apa namanya? Iku lho, kelompen. Di kelompen itu kayu, mek ono bungkule tok di jempolan itu lho. Gak atik. Ono dulu ya, niku kelompen. Nah itu, kelompen. Nah, kelompen itu. Nah, itu beliau itu mengatakan begini, Cak Fit. Dek kene iki ora ono sing duwe dek kene. Ka ono dek kene iki koyok ngene iki sandal koyok ngene. Oh, sampai di situ. Bareng mlebu bareng wis ibadah di jero masjid. Metu, lho David, nadi sandalku. Ora ono sing duwe dek kene. Hilang. Ya Allah. Makanya di situlah. Itu. Jadi hati-hati, yang ngomong-ngomong aja hati-hati betul itu. Nah, itu. Wis hanya cuma hatimu dan wajahmu segala itu hanya Allah saja, itu loh. Ya itu. Nah itulah bekal takwa, hindari dari segala sesuatu yang bisa menjadikan dosa, hindari ku takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sebenarnya manusia punya akal, cuma kadang-kadang nggak digunakan akalnya. Maka di sini Allah menjelaskan hai orang-orang yang menggunakan akal. Albab yang murni akal itu baru. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Harus digenanu ya. Dolin itu jangan dolin, salah loh ya. Harus dolin, harus begitu. Kan banyak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah enggak? Salah. Berarti hilang tasjidnya, harus dolin begitu. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi ini, laisa alaikum junahum, tidak ada dosa bagi kamu dalam antabtahu mencari atau mengusahakan fadlam karunia atau rezeki mir rabbikum dari Allah. Nah, jadi jenengan haji nek kono iku kan biasa gini. Lek haji wis ora usah nggawa apa-apa didol nek kono gak. Itu boleh. Jenengan ono kono seandainya mari haji wis mari ngenteni wukuf Arafah, ngenteni balang jumroh, maka di kono dodol sego boleh. Umpamane boleh dodol sego, ya boleh. Akeh wong Jawa sing dodol sego. Sego di plastik ini lho. Nah, itu di foam itu. Nah, itu. Fa idza afattum, maka jika kamu telah bertolak, artinya berangkat min Arafatin dari Arafah,
Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Ya toh? Indal mas'aril haram, di Masjidil Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu. Jadi begini, lektis mari teko wukuf Arafah, mari teko mabit di Musdalifah, terus mari ngono mari balang jumroh, ya toh? Mari itu kembalilah kamu ke Baitullah. Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Itu berzikir pada Allah. Indal mas'aril haram, di Masjidil Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, di sini Pak. Jadi zikir itu, zikir kalau sudah melakukan tuntunan haji, mari berarti tapi wukuf Arafah, mabit Musdalifah, balang jumroh, mari kabeh ulah usta'a kabeh balik nang kono. Nah, di sini kamu berzikirlah atas pemberian. Berarti di sini tuh apa yang diberikan oleh Allah ini kamu bersyukurlah atas kenikmatan Allah itu. Begini maksudnya. Zikir itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ada 4. Pertama adalah zikir itu ucapan melalui lidah. Nah, sekarang saya tanya, zikir itu apa sih? Mengingat, sekarang mengucapkan melalui lidah. Apa itu? Eling karo Gusti Allah, itu zikir. Nah, eling karo Gusti Allah itu zikir bisa berupa la ilaha illallah, itu intinya. Quran, zikir. Salat, zikir. Nah, cuma kalau di luar baca Quran, di luar maca itu harus selalu ingat kepada Allah. Nah, zikir itu bisa juga zikir itu ingat pada Allah secara dumadaan. Kesandung muni apa? Itu zikir. Ono lap la haula, zikir. Selalu ingat pada Allah. Nah, di situ di dalam Al-Qur'an itu ono 4 zikir itu. Yang pertama adalah melalui lidah yang diucapkan. Ya toh? Jadi lidah yang diucapkan ini karena dibuat berzikir, tidak segampang itu lidah mengucapkan hal-hal yang buruk. Nah, itu zikir. La ilaha illallah, umpamanya begitu. Yang dua, melalui tubuh. Mengamalkan. Mengamalkan melalui tubuh itu dilakukan dengan perbuatan, maksudnya itu. Jadi orang yang zikir ini harus perbuatannya tuh bagus karena selalu ingat kepada Allah. Ya toh? Kedua, ketiga adalah dengan pemikiran, akal. Pikiran ini yang bisa merenung dan mengantarkan kepada pengetahuan, ngerti tambah pinter, gitu loh. Jadi wong sing zikir kok melola-melola itu ada bisa orang zikir orang tepak itu. Ya toh? Harus mengantarkan dirinya untuk lebih meningkatkan pengetahuan itu zikir. Yang keempat, dengan hati penuh dengan rahmat, mengantarkan kebesaran Allah, bisa menjadikan kebaikan, keyakinan yang benar dengan zikir itu. Hati ini bisa mengantarkan dirinya untuk mendapatkan keyakinan yang benar. Tadi lek jenengan orang zikir iku sik pon wage kliwon legi paing iku ora bener iku wis. Ya toh, itu. Jadi dari keempat ini zikir itu harus bisa membuahkan suatu pekerjaan yang bijak, yang baik. Itu zikir, Pak. Akeh wong zikir Allah duwen dengi ora karuan. Ya toh? Akeh wong sing maca Quran wer. Tapi gak bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Iki lho, Pak, iku salah itu. Jadi zikirnya orang tepat. Nah, dari sini wadhkuru kama hadakum, dan berzikirlah kepada Allah disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu. Jadi orang yang berzikir itu bisa mengantarkan dirinya, bisa menciptakan kebaikan, berbuat yang baik, itu zikir itu. Wa in, dan sesungguhnya kuntum kamu mingkoplu sebelum itu laminadzalin, kamu tidak tahu apa-apa, sesat. Tapi tidak tahu zalim. Kamu sebelumnya itu tidak tahu. Tapi setelahnya kamu haji dan berzikir, itulah kamu bisa mengetahui itu. Itulah zikir, Pak. Iman itu sama. Iman itu paling gak ada 3 loh. Iman itu kepercayaan hati, ya toh, terkait dengan sesuatu yang didengar. Tapi apa hanya percaya gitu?
Apa hanya percaya kon Quran itu adalah kitab suci, percaya ono negosi Allah, percaya apa, masa begitu? Wujudkan dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah diucapkan, lakukan dalam perbuatan. Apa sing kon percaya iku, Pak? Jadi itu ya, itu. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Summa kemudian afidu ya, bertolaklah kamu hai orang-orang sing haji itu min haitsu afadhan nasu, dari tempat bertolaknya manusia. Nah, ya kok dari mana itu? Dari Arafah itu menujukan ke Musdalifah, mari miku bertolaklah kamu ke Baitullah, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Jadi setelah itu kon njaluk sepura nang Gusti Allah. Banyak, kenapa kok diperintah njaluk sepura? Akeh masih wong haji kok ono sing haji ini musyrik, musyrik akeh. Kenapa kok terjadi seperti itu? Pertama memang dia tidak mengetahui pengetahuan ilmu itu tadi. Jadi kok saenake dhewe, jarine bapak ngene, jarine ibu ngono, wis ora karu-karuan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini. Nah, baru selanjutnya fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lah ini yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi di dalam haji gak semuanya bertakwa pada gak ono sing kafir, ono sing musyrik itu di dalam orang melaksanakan haji. Di sini ini. Fa idza qadaitum, apabila kamu telah menyelesaikan manasikakum, ibadah hajimu, manasik haji itu sudah selesai kamu lakukan semuanya, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kamu selalu kepada Allah di mana kamu, jangan sedetik pun, seanu pun itu kamu tidak ingat pada Allah. Padha karo Kanjeng Nabi itu, ya Allah jangan aku panjenengan tinggalkan sedetik pun ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Kira perintah dari Kanjeng Nabi yang pernah kita bahas itu. Fadhkurullah, kamu harus ingat kepada Allah. Kadzikrikum abak, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, bapak-bapakmu. Lah ini ada orang-orang musyrik itu, kalau setelah haji sudah selesai itu, kadang-kadang dia itu tidak menyebut Allah, tapi menyebut, oh alhamdulillah aku koyok ngene iku berkah bapak iku sing ngekeki aku ngene macam-macam. Biyen bapakku lek lunga kaji, aduh iku selalu diceritakan itu. Jadi sebut-sebut. Kenapa sih harus menyebut nama Allah? Ini salah satu bentuk cinta. Coba sekarang, lek jenengan cinta dengan bapak niku, kadang-kadang, lho bapakmu kok gerung teko-teko ya? Kok suwe ya? Ngono macam-macam pemikiran. Selalu disebut-sebut. Lah itu begitu. Lah mereka itu menunjukkan bahwa cintanya itu bukan kepada Allah, tetapi kepada bapak-bapaknya itu tadi disebut-sebut. Ini orang-orang musyrik itu. Ya toh? Au asad dzikra, bahkan lebih banyak lagi daripada itu kamu menyebut Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segalanya. Bapakmu bisa begitu, itu Allah yang memberi. Faminan nasi man yaqulu rabbana, dan mereka itu berminta kepada Allah. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini beritanya itu. Di antara manusia itu ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami fid dunya, di dunia. Apa kenikmatan dunia itu? Rezeki akeh, duit akeh, sehat, dan begitu toh. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak menyebut di akhirat, ini tidak boleh, Pak. Jadi mulanya doa itu tidak boleh kita hanya cuma mendoakan keperluan dunia saja, tidak boleh, akhirat saja tidak boleh, harus kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lek orang musyrik mlunga kaji ana kono njaluk, engko aku dibalekno, wis biayaku sing sakmene juta aku balik. Ya toh banyak. Wis salah ojo wedi-wedi, kalau kadang-kadang lek murid ngono, biyen aku dhewe diwuri ngono kok. Ojo wedi-wedi, kon kok dhuwitmu sak pirang-pirang kon gawe rono iku kok balik karepe dhewe. Dibalekno karo Gusti Allah. Dadi malih ana ndek kono cek gak supaya bener-bener dibalekno malih njaluk, ya Allah, bana balik akan dhuwit kula, biaya. Ngono.
Lah iki Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Jadi tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah, beda dengan orang mukmin. Nah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu ada pula yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan. Nah, ya toh? Wa fil akhirah, dan di akhirat kebaikan, hasanah. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini macam-macam doane wong iku. Dan ini banyak sekali ada persoalan di dunia. Wes melayu saiki wadul nang Mekah. Ono ndek kono wis ya Allah. Ya toh? Ya tas-tas iki ada sing mari di KDRT. Wah, untuk menyelesaikan larono. Waduh. Itu macam-macam ya. Jadi macam-macam apalagi lek ngaji ngene iki masyaallah. Nah, itu baru lanjutannya ayat. Nah, ini yang menentukan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nasibun, bagian min dari kama kasabu, apa yang mereka usahakan. Jadi begini, nasib itu apa sih nasib itu? Nasib itu apa? Jenengan seringan ngomong nasib. Wah, sejanjane nasibe. Nasib itu adalah berdiri menegakkan sesuatu hingga nampak jelas, itulah hasil kamu tegakkan. Itu namanya nasib. Lek jenengan itu sekolah ono di kedokteran, moko nasibe dadi, nah itu nasib. Jadi haji itu diberjalan sing koyok ngono ruwete iku, nanti kita mengetahui nasibe itu roh apa ketentuannya, nampak kebaikan yang diusahakan itu tahu apa namanya haji mabrur itu kantung itu. Lah bagaimana haji mabrur? Jadi gini, kita ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian dari apa yang diusahakan itu, ya, maka sabu apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat tepat perhitungannya. Jadi orang haji nanti akan tampak apa sih hasil haji itu. Nah, itulah yang namanya haji mabrur. Apa hasilnya? Pertama, haji mabrur itu, coba kita lihat. Kita tawaf mengelilingi Baitullah. Berapa kali itu? 7 kali putaran. Kita bersumpah di situ, ya Allah, sungguh aku akan melaksanakan, ya toh, perintah panjenengan sepenuhnya. Aku akan mengabdikan diriku, selalu mengikuti tuntunan panjenengan. Coba jenengan, saiki puterane tawaf kan begini. Dari kiri ke kiri ini, jenengan balik ini. Apa yang terjadi? Mati jenengan. Tidak uang. Pasti begini, mengikuti tuntunan iki. Nah, itu yang satu. Itu bersumpah. Jadi dia oleh wis teko haji ini, hasil sing haji mabrur iku ana ndek kampunge iki akan melaksanakan ibadah kepada Allah ini sesuai dengan tuntunannya. Yang kedua sekarang, sa'i. Sa'i itu apa sih sa'i? Sa'i adalah usaha sungguh-sungguh. Apa yang usaha sungguh-sungguh? Aku akan bekerja mencari apa? Kehidupan, air. Ya, mulai dari kesucian niat yang baik dan modal yang baik tanpa merugikan orang lain, dari kesucian sampai mendapatkan kepuasan, berusaha keras. Selalu mengingat kepada Allah, itu bersumpah sa'i. Setelah sa'i wukuf di Arafah. Ya toh, wukuf di Arafah itu wakaf meneng, selalu angan-angan mengagungkan nama Allah. Dia berpikir tentang keagungan Allah, bersumpah dia itu tidak akan melepaskan diri kepada Allah. Itu sumpah. Yang ketiga, setelah itu apa? Balang jumroh. Aku akan saya tunjukkan, ya Allah, aku sangat benci dengan setan. Aku tidak akan mengikuti setan walaupun sedikit pun. Itu sumpah, Pak. Dan apa itu namanya? Haji itu. Tetapi begitu balik ono di omah, beda maneh.
Lali janjine nang kono iku mabrung janjine. Jadi bisa kita lihat kalau setelah hajiku ternyata meningkat ibadahnya, pendekatan diri kepada Allah. Itulah haji. Apakah rugi mendekatkan diri pada Allah? Rugi enggak? Tidak. Hati tenang, tubuh ini baik, artinya bersih, selalu penampilan yang bagus. Itu lidah itu juga begitu, tidak mengucapkan yang jelek-jelek, bagus. Begitu loh. Pandangan mata juga begitu. Makanya disinilah selalu ingat pada Allah. Maka para ulama itu membuat satu jangkar mengingat Allah. Lek wis haji, apa itu? Koplok haji, ngerti terus? Apa? Baju haji, apa ngene-ngene iki lho apa jenenge? Itu sebenarnya itu adalah jangkar-jangkar untuk selalu mengingat bahwa dirinya harus menjaga kemabruran haji. Cuma ya ora suwe iku apa? Ora suwe. Ya toh, oleh kok teko haji kaya ya tasbih selalu digawa nang ndi. Seminggu ora wis celonoan lisvis kacamata ireng kaya mafia Hongkong. Iku wis kakek. Jenengan coba sing mari teko haji umroh bersumpah di kono ana mulai ku rokokan maneh. Iya toh? Padahal wis rokok itu jelas, rokok itu dari mana setan? Jarine Allah di Quran iku, sing elek iku saka setan, sing apik saka Allah. Lah iku wis ayo tan, aku ana kono kok etok-etokan aku ngancemi awakmu, saiki ayo berkoncoan maneh. Itulah, itu akan nampak, itu nasibum mimma kasabu, nasib itu nampak itu di situ. Nasib yang saya tak cerita, no, kalau kamu kuliah kedokteran, nasibmu jadi dokter. Kalau kamu jadi haji, nasibmu jadi lebih baik, nampak di situ. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.